Podcast Insan Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Insan Tama. Oke, hari ini kita kedatangan tamu nih. Tamunya tuh spesial banget gitu. Tema hari ini juga spesial ya. Ini ada hubungannya dengan para remaja. Kalau ngomongin remaja, itu pasti banyak banget rasanya, dari rasa khawatir, dari rasa sedih, rasa bangga, rasa takut gitu, banyak banget rasanya. Nah, belum lagi dengan fakta tingkah laku remaja saat ini tuh bikin orang dewasa tuh geleng-geleng kepala gitu. Kadang ada rasa ketawanya gitu, rasa lucunya, kadang juga ada rasa khawatirnya, rasa sedihnya. Nah, kali ini kita kedatangan pembicara yang Masya Allah nih, ini lumayan gelarnya panjang banget ya teman-teman. Beliau selaku konselor yang sudah banyak sekali jam terbang dalam menangani kasus-kasus pada anak remaja. Bunda Anita Fahrani, SPSI, CHT, CMHC, bener gak sih? Betul. Bener ya? Betul. Panjang banget Bu ini. Aduh, itu dapatnya nggak gampang Bu. Sebenarnya ya. Sepanjang harapan. Sepanjang jalan kenangan ya. Sepanjang harapan. Ya ini dari biodata Bunda gini ya, Bunda lumayan banyak nih ya pengalamannya Bun. Alhamdulillah ya. Dari 2006 sampai sekarang. Sampai di 2025. Nih di spill sedikit, jadi dari 2006 sampai 2007 Bunda ini sebagai trainer anak kebutuhan khusus di BPK Penaburan Jakarta Barat. Ya. Dari 2007 sampai Desember 2007 itu sebagai trainer di Lapas Cipinang khusus penyimpangan seksual. Dari 2008 sampai 2009 ini sebagai trainer panitia rehabilitas narkotika. Dari 2009 sampai 2010 ini sebagai HR manager di PT GSW. Dan dari 2020 sampai sekarang nih ya, ini sebagai owner Lintang Kitchen. Bukan hanya konselor, ternyata punya bisnis lain juga ini, Masya Allah ya. Dan sampai dari 2023 sampai sekarang sebagai founder dan konselor juga di Ruang Konseling, betul ya Mia? Betul Masya Bu. Allah, berarti banyak banget nih step by step yang udah Umi jalankan gitu. Wah, bukan banyak lagi ya. Itu kan sebenarnya dulu zaman, cerita sedikit ya Bu Iya, ya, boleh. biar tahu lah ya ceritanya kok bisa dari 2006 sampai sekarang itu berkecimpung di dunia perkonseloran. Jadi aku kan basicnya memang psikologi dulu. Oh, Masya Allah. Nah, setiap kita itu setiap semester itu pasti ada namanya bukan magang ya, apa ya namanya sih? Pengabdian. Nah, jadi setiap semester itu namanya dinamakan pengabdian. Itu paling lama 3 bulan, 6 bulan pengabdiannya. Nah, karena pengabdian itu ada yang diberikan fee, jadi makanya kan kalau sudah dapat fee itu kan berarti kan sudah bekerja ya. Iya. Makanya boleh dimasukkan, saya pikir bisa dimasukkan ke dalam CV ini gitu. Karena dari pengabdian dari 2006 sampai selama kuliah itu lumayan nih Miss Bu, sebenarnya aku kuliahnya panjang Bu. Oh, panjang Kuliahnya sebenarnya ya? Karena sibuk 5 dengan tahun. pengabdian betul. Jangan dicontoh ya, dia jangan dicontoh. Bukan terlalu santai, tapi memang banyak pengabdian karena kita memang harus terjun langsung ke kasus ya. Nggak bisa dibaca, kasus itu kan harus kita temuin. Nggak bisa kita kaji lewat TV atau lewat media kan, harus kita terjun langsung ke sana. Biar apa? Biar tahu bahwa kasus yang ini seperti ini penanganannya, kasus ini seperti ini penanganannya gitu Bu. Dari yang saya lihat nih Bunda, ini kan banyak banget ini apa namanya, terkait tentang konseling, rehabilitas gitu, sampai ini khusus penyimpangan seksual. Berarti pernah tahu gitu, pernah menangani hal seperti ini. Oh ya, sampai hari ini memang di ruang konseling itu, di founder yang saya buat sama ada rekanan itu memang terjunnya langsung ke penyimpangan seksual. Karena banyak banget ya Bu sebenarnya, kalau kita buka mata penyimpangan seksual itu banyak ya, penyimpangan seksual itu banyak karena yang biasa ditahu lah pasti LGBT itu kan itu udah satu penyimpangan seksual. Masih banyak masyarakat yang tutup mata gitu ketika kita membicarakan tentang itu. Kenapa sih
berfokus sama itu karena kita pingin menjadi wadah untuk tempat bercerita orang-orang yang mengalami penyimpangan itu gitu, karena mereka itu kan sebenarnya batinnya itu sudah sakit. Ketika tidak diterima di masyarakat akan lebih sakit. Nah, bagaimana caranya? Bukannya berarti kita memprokan LGBT, tidak, malah kita malah anti LGBT. Ya, malah kita anti LGBT. Itu bagaimana supaya mereka itu mau bercerita, bagaimana apa sebabnya mereka sampai seperti itu. Terus kita kaji ulang bagaimana caranya supaya bisa berhenti dari kegiatan LGBT itu. Nah, terus kita juga ininya lebih ke kesehatan mental. Ya, Gen Z ini kan mentalnya ya luar biasa sekali ya. Tapi itu posisinya adalah positifnya adalah Gen Z itu lebih aware terhadap kesehatan mental. Ya, meskipun dikit-dikit kayaknya mental gua kena deh gitu ya. Mental, betul Bu, betul. Padahal kan kalau zaman dulu ke belakang ya, banyak orang yang kalau kena mental sama dengan sakit jiwa atau sakit gila. Jadi orang ketika gila, gitu. Orang gila. Jadi kalau datang ke psikiater, datang ke psikolog, datang konselor itu pasti kenapa? Lah sakit jiwa ya gitu ya kan. Kalau zaman sekarang itu anak-anak lebih aware, lebih Gen Z ini, meskipun kadang kita tidak bisa membatasi permasalahannya ya Bu ya sebenarnya. Ketika dia pikir masalah aku berat Bun, tapi menurut kita kan sebenarnya enggak gitu. Cuman kan kita tidak bisa lagi menjengkalkan permasalahan orang ya Bu ya. Menurut dia mungkin agak berat, menurut kita ya udah biasa aja. Jadi di ruang konseling itu menampung beberapa cerita tentang penyimpangan seksual, disfungsi seksual, dan kesehatan mental remaja. Tadi sempat spill Gen Z ya, kebetulan banget, pas banget nih dengan temanya nih tentang remaja gitu kan ya. Nah, kira-kira kendala terbesar dalam menghadapi anak di usia remaja itu apa sih? Perilaku menghadapi anak remaja ini kan ya. Ya sebenarnya gini, kita kan ibu itu ya sebenarnya kan nggak tahu loh sikap anak kita tuh seperti apa. Ketika ibu bilang aku tahu anakku kayak gimana, ya banyak banget ibu, Bu anak ibu begini, oh gue tahu loh anak aku tuh kayak gimana, anak aku di rumah nggak kayak gitu, atau kalau nggak diduluin nggak kayak gitu, enggak. Cobalah tolong jangan bersikap seperti itu sebagai orang tua, karena anak ini kan kita tuh nggak pernah tahu sikap anak kita seperti apa di luar sana. Ketika di rumah mungkin yang alim, yang soleh, yang begitu aja langsung lari ke masjid gitu ya, yang setiap selesai sholat langsung tadarus di dalam rumah. Ya. Ketika di luar rumah kita nggak pernah tahu, karena seorang ibu atau seorang orang tua itu tidak men-CCTV-kan anaknya 24 jam dalam rumah. Di luar rumah, ya nggak tahu perilakunya seperti apa. Sedangkan bahkan anak itu kan lebih lama di luar rumah daripada di dalam rumah. Ya bagaimana caranya supaya kita tahu perilaku anak kita di luar rumah seperti apa? Yuk kita dengar gurunya bercerita seperti apa. Dengar dulu aduannya seperti apa. Ya, Bu ini dicubit gini-gini. Oh iya, kenapa Bu? Kok bisa terjadi pencubitan? Gitu, kenapa? Ini nah, ketika di rumah ditanya, kamu benar nak tadi cubit ini? Ayo lakukanlah. Jangan judgement dulu ya. Iya. Ayo, kenapa benar nak dicubit? Kenapa? Coba cerita. Kita meng-cross check. Benar nggak cerita ibu guru sama cerita anaknya sama? Kalau cerita anaknya sama, oh anakku berarti benar nih yang salah. Yuk, mau legowo ibunya minta maaf ke si ibu yang dicubit. Ketika sudah di cross check, ternyata ternyata memang makanya kenapa anakku mencubit karena dia seperti ini. Kan bisa juga dijelaskan jadinya, Bu, ceritanya si ini begini. Jadi apakah benar anakku salah? Kan gitu. Tidak langsung semena-mena kita belum tahu alasannya apa atau apa. Itu juga membentuk perilaku bahwa berarti aku bisa dong nakal di luar sana karena ibuku membela aku. Itu mau perempuan mau laki-laki biasanya seperti itu. Akhirnya masuk ketika sudah dari hal kecil cubit, tidak diketahui oleh keluarganya, dan bahkan keluarganya membela, tidak mendengar penjelasan dari pihak sekolah atau pihak terkait lainnya, maka akan melakukan lagi hal satu lagi lebih lagi. Nah, ketika sudah lebih lagi, akhirnya terjadi apa Bu? Kalau di sekolah sekarang bullying. Yes. Itulah awal mula dari bullying mungkin ya. Tapi Bunda, jadi kan kalau misalnya tadi mendengar statement dari Bunda bahwa kita harus cross check dulu ya. Permasalahannya saat ini tuh ada dua tipe orang tua. Biasa yang pertama branding anaknya banget, anak aku nggak begini loh gitu. Betul. Orang rajin sholat, rajin ngaji, kalau ngomong di rumah itu lemah lembut gitu. Ada juga orang tua yang melakukan
kalau bahasa Gen Z bukan, kalau bahasa Gen Z itu melakukannya seperti penjajan VOC. Belum apa-apa langsung, oh kamu salah, kamu nggak boleh begitu. Ada. Nah itu sebenarnya mempengaruhi nggak sih untuk perkembangan mental anak remaja? Sangat. Itulah kenapa kita balik ke pertanyaan Ibu Nur yang pertama adalah kenapa anak lebih dengar cerita temannya, lebih mendengar nasihat temannya daripada orang tuanya. Itu tadi. Makanya kita tuh jangan pernah, makanya aku bilang tadi, orang tua tuh sebenarnya nggak tahu sikap anak seperti apa. Nah, orang tua tuh nggak tahu sikap anak seperti apa. Orang tua itu cuma tahu favoritnya anak apa. Ya, karena sering. Warna favorit apa, makanan favorit apa, itu yang orang tua tahu. Tapi sikap anak itu orang tua itu jarang ada yang tahu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Udah pasti dari penelitian ya Bu ya. Ya, sudah pasti dari penelitian. Kenapa makanya aku bisa bilang seperti itu? Tapi baik lagi itu yang tadi. Ketika si anak sudah nge-branding di sekolah, di rumah, nge-branding di rumah bahwa dirinya adalah aku anak yang baik, aku anak yang alim. Ibuku tahu anakku begitu dengar azan langsung ke masjid. Kayak gitu. Begitu di luar rumah kok sikapnya nggak seperti itu. Nah itu tadi aku bilang, kita itu sebagai orang tua kan bukan CCTV-nya anak 24 jam. Betul. Jadi boleh nggak sih percaya sama anak? Pasti akan kembali pertanyaan seperti itu ya. Ketika kita tidak percaya itu, boleh percaya sama anak berapa persen? Jangan 100%. Taruhlah dulu kepercayaan ke anak tuh 50%. 50% ini di mana? 50%-nya kita cari ke lingkungannya. Ya, ibu-ibu, aku kerja nggak bisa. Masa iya sih? Seberapa lama sih kerja? Dari mana bisa? Tapi nggak bisa ke sekolah, bisa dong cross check ke gurunya yang 8 jam sama anak. Sedangkan kalau kita di rumah pulang ke rumah 4 jam, ibu bekerja lah ya. Contohnya kayak aku lah Bu Nur. Aku kalau keluar kota itu kan berangkat dari setengah 6 pagi itu sudah berangkat. Setengah 6 pagi. Bahkan anak-anak masih pada ngucek-ngucek mata, yang baru selesai sholat masih pakai mukena, masih tiduran di sajadah ya kan. Aku sudah berangkat. Ya. Wanita karir juga ternyata ya. Setengah 6. Pulang nyampe rumah jam 9 malam, anak sudah mulai capek, sudah tidur. Ya. Ketika anakku nge-branding bahwa kan pasti nge-WA, Bunda aku sudah sholat, aku sudah makan, itu kan termasuk branding. Iya, betul. Adik-adikku sudah aku urusin, adik-adikku sudah aku kasih makan, kayak gitu. Itu kan namanya branding. Branding seorang kakak ke ibu, seorang anak ke ibunya, seorang kakak ke adiknya. Ketika di sekolah tiba-tiba aku juga dalam waktu detik itu terima telepon bahwa Bun, si ini tadi di sekolah begini. Apakah itu pasti ketika orang tuanya yang ini? Masa ya anakku? Tapi kan ketika kebrandingan itu banyaknya seperti itu ya saat ini ya. Iya nggak sih? Apa cuma menurut saya dong? Iya, nggak tahu ya aku di luar sana ya. Ini contohnya sebagai aku lah ya. Okay. Karena anakku nge-brandingnya seperti itu. Ya kan? Ketemunya aku ke rumah di rumah kapan dalam hari itu? Kan cuma 1 jam. Jam 10 mereka sudah tidur. Iya, betul. Ya kan? Sedangkan di sekolah dari jam 7 pagi pulang jam 4. Sampai rumah jam 4 lewat sekian. Berapa jam di sekolah? Otomatis yang lebih lama sama anak-anak adalah gurunya. Betul. Berarti aku harus cross check ke gurunya. Bu, benar nggak seperti ini kejadiannya seperti apa? Nggak mungkin anak itu ya ada waktu-waktunya dalam berbicara sama anak Bu Nur. Jangan semena-mena itu anak kita main bangunin. Hei, ini guru kamu nelpon loh, kamu gini. Anak lagi tidur dibangunin, anak lagi tidur dibangunan ya Bu ya. Tiba-tiba melek, kan nggak kaget ya pasti. Apa sih Bunda ini kok gitu kan? Kenapa gitu? Nah, ada jam-jam tertentu untuk berbicara sama anak. Ingat, ketika mau membicarakan, mau menasehati anak laki-laki dalam keadaan perutnya kenyang, ya harus itu. Ketika dalam keadaan lapar, jangan harap dia bisa mendengarkan, itu nggak bisa itu pasti. Betul. Walaupun ngomong iyanya aja yang cepat ya. Ngerti nggak? Ngerti. Apa coba? Tahu. Iya betul. Gitu. Nah, ketika anak perempuan dia dalam keadaan santai, karena anak perempuan itu yang sudah balik apalagi ya, ada hormon-hormon tertentu seperti kayak mau mendekati masa menstruasi, otomatis hormonnya lagi tinggi. Ketika kita bilang, ayo tadi guru kamu, marahlah dia, dianggaplah jadi anak kamu ngelawan gitu. Jadi lalu siapa yang salah kalau seperti itu? Apakah anaknya? No, balik lagi ke orang tuanya. Ini saya loh ya, saya sedang mencontohkan saya ya, sedang mencontohkan saya. Jadi bangunin anak perempuan itu, tunggu dia dulu sadar, tunggu dia dulu rileks, tunggu dia dulu tenang, baru kita ajak ngomong. Kenapa tadi? Ini ada aduan dari ibu guru seperti ini. Coba ceritakan menurut versimu, bukan menurut versi ibu guru. Ingat, ketika ibu guru bercerita, kita harus wajib bertanya sama anaknya. Benar nggak? Tadi kamu nyubit, misalkan ya, tadi kamu di sekolah berantem sama si A ya. Kayak kok bisa? Gimana ceritanya?
Meskipun si guru ini udah cerita ya, Bu yang mulai ini nih, jangan kita. Tadi bu gurunya bilang biar apa? Biar anak itu tidak mengkoping dan tidak membantah apa yang diceritakan oleh ibu gurunya. Gitu. Jadi kalau anakku misalkan ibunya gurunya datang, menelpon atau WA begini kan ibu gurunya tuh sudah menjelaskan ya Bu ya. Sudah menjelaskan kronologinya lah yang terjadi. Aku tidak pernah menceritakan kronologi yang ibu guru ceritakan ke anakku. Jadi aku mau tahu bagaimana ceritanya dia menurut versinya dia. Gitu. Ceritakan dulu menurut versinya seperti apa. Ketika dia sudah bercerita menurut versinya dia, kan kita bisa nyambung, bisa kita cocokkan dengan yang cerita ibu gurunya. Ketika kita merasa dia nggak benar ceritanya, pasti loh, tapi ibu gurumu bilang seperti ini loh. Mana yang benar? Ketika dia terdiam dan tidak bisa membantah apa yang dikatakan ibu gurunya, otomatis sudah bisa dikatakan bahwa dia yang salah. Iya, dia yang berbohong. Sama gitu. Laki-laki juga nggak sebenarnya merawat laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan perempuan itu nggak ada bedanya, Bu. Kalau menurut aku, ya itu nggak ada bedanya. Bahkan laki-laki itu kita beri tanggung jawab yang lebih terhadap perempuan, terhadap anak perempuan. Nah, misalkan dari mulai pekerjaan rumah, si anak perempuan cuma nyapu doang, anak laki-laki itu sudah ketika sudah masuk masa yang harus mempekerjakan, harus nyapu dan ngepel. Misalkan dulu kakak aku cuma nyapu doang, ya dia anak perempuan. Kenapa harus lebih berat daripada anak laki-laki? Karena pada intinya nanti ketika sudah dewasa, anak laki-laki tanggung jawabnya akan lebih besar daripada anak perempuan. Makanya kita bebankan tanggung jawab itu di dalam rumah dulu. Gitu. Ketika si dia sudah terbiasa dengan pertanggungjawaban dalam rumah, berarti di luar ketika si dia sudah ada tugas, berarti kan dia sudah bisa bertanggung jawab. Ya, ketika seorang laki-laki dewasa kalau ketika dari remajanya tidak dibebankan tanggung jawab di dalam rumah, apakah tiba-tiba dia langsung berubah menjadi Power Rangers gitu ya? Kan nggak kan ya Bu? Nggak mungkin. Semua balik lagi di rumahnya seperti apa. Dari waktu dia remajanya dibebankan tidak tanggung jawabnya. Ayolah ibu-ibu, jangan pernah malu untuk membebankan anak laki-laki pekerjaan rumah. Kan nanti dia cari duit di luar rumah. Betul, dia cari duit di luar rumah sana. Apakah ketika dia mencari duit di luar rumah sana tetap akan tinggal di rumah ibu? Kan tidak. Mungkin saja rezekinya lebih bagus, bekerja 1 tahun sudah dapat rumah, dia pindah ke rumah, kan harus diurus rumahnya. Betul. Ketika dia tidak bisa mengurus rumahnya, dari kecilnya tidak biasa mengurus rumah, bagaimana dia bisa mengurus rumahnya sendiri nanti? Tuh. Karena kan kita sebagai orang tua itu ya Bu, tidak selamanya menemani anak. Betul banget. Ya, nggak mungkin loh kita semena-mena udah ibu aja. Kita nggak tahu anak kita tuh mendampingi anak itu sampai di usia berapa. Ketika ngomongin umur ya Bu, umur tuh kan gak ada yang tahu ya Bu ya. Iya, betul. Nah itu aja, ketika kita gak usah umur deh, atau tiba-tiba orang tuanya harus tugas luar kota yang kayak sebulan atau 2 bulan tidak bisa mendampingi anak, karena anak sudah siap, karena sudah dikasih beban, sudah dikasih tanggung jawab oleh ibunya, jadi sudah tahu, oh ya tugas aku di rumah ini, adikku ini, yang lain ini. Nah tugas itu aja dulu gitu. Jadi dia bisa tidak mengandalkan orang lain di dalam rumahnya, hanya mengandalkan dirinya sendiri. Nah, ketika kita kasih tugas itu kan sudah membuat branding nih ya sebenarnya ya. Sudah membuat, oh di rumah tanggung jawab kok, masa di sekolah enggak. Nah, baik lagi Bu, ayo di sekolah itu waktunya lebih lama mana? Ibu sama ibu, anaknya itu sama ibu kah atau sama ibu guru kah? Jadi usia remaja itu kan caper banget nih. Nah, gimana caranya supaya anak-anak ini tetap mencari perhatian tapi masih dalam koridor aman. Oh gitu. Kira-kira seperti apa gitu? Ini untuk yang perempuan dulu atau untuk yang laki-laki nih? Boleh perempuan dulu. Boleh perempuan ya. Ya benar. Kalau perempuan itu kan first love-nya itu ayahnya sendiri ya. Yeah. Tapi ayah yang seperti apa yang biasanya menjadi first love anak perempuan itu? Kan kita nggak pernah tahu apakah seorang anak perempuan ini tangki cintanya itu terpenuhi atau tidak. Balik lagi aku bertanya dulu sama sebenarnya sih sama ayah-ayah ya, ayah-ayah yang ada yang nonton nih, sebenarnya bertanya lagi sama ayah yang nonton. Nah, ayah coba ayah buat tanya sama diri ayah sendiri ya, aku nih sudah ngasih perhatian lebih nggak sih ke anak perempuanku? Apa sih, pernah nggak bertanya ke anak perempuan, apa sih nak maunya kamu ya? Kamu mau menjadi ayah, kamu mau menjadi aku nih ayah yang seperti apa? Nah, coba tanya dulu sama diri sendiri, sudah pernah melakukan itu belum?
Ya, Bu. Oke, para ayah silakan Iya. bertanya Heeh. kepada diri ayah masing-masing. Diri ayah masing-masing sebenarnya itu. Karena kenapa aku bisa berkata seperti itu? Anak itu, orang tua ini pasti gini, aku tuh udah kasih yang terbaik untuk anakku. Ya. Seorang ibu, seorang ayah pasti akan berpikir seperti itu. Kayaknya aku udah kasih yang terbaik untuk anakku. Menurut ibu mungkin iya. Menurut anak sudah ada belum? Sudah atau belum? Makanya aku bilang tadi di awal, yuk tanya dulu sama diri kita sendiri. Sudah pernah bertanya belum sama anak, apa sih nak, kamu tuh mau jadi aku ayah yang seperti apa? Kamu mau jadi aku bunda yang seperti apa? Ya, jangan kita merasa bahwa aku sudah menjadi anak yang terbaik, tapi anak belum. Aku sudah menjadi orang tua yang terbaik. Aku sudah menjadi ayah yang terbaik untuk anakku. Apakah menurut ayah atau menurut anak? Oke. Ya. Jadi harus ada introspeksi juga nih Iya. dari orang tua gitu. Jangan semena-mena, enggak, aku udah kasih perhatiannya seperti apa yang sudah ayah berikan untuk anak perempuannya. Aku udah ajak jalan yang seperti apa yang ayah berikan untuk anak perempuannya. Apakah cuma sekedar jalan doang tanpa ada komunikasi? Ya. Apakah perhatian doang, hanya perhatian seperti apa? Perhatian, nak sudah makan belum? Apakah yang seperti itu? Itu ya. Jadi itu dulu, ditanya dulu kenapa sih perempuan itu ada fatherless ternyata. Ya, fatherless ini sering banget terjadi. Sedang banget ya. Kenapa sih aku kurang perhatian loh Bu dari ayahku? Padahal kalau kita lihat dari mata kepala kita yang melihat, enggak kok, perasaan orang tuanya kayaknya care. Orang tuanya baik. Nah, care menurut siapa? Care menurut orang tua kah atau care menurut anak? Karena pandangan kita tuh harus mensinkronkan dulu Bu, pandangan anak dan pandangan orang tua. Ya, jangan menurut kita sebagai ayah yang baik, sebagai ibu yang baik, tapi menurut anak kita itu bukan yang mereka inginkan. Harus ada komunikasi dulu di situ. Ketika sudah komunikasi situ terjalin, itu tadi anak tidak akan pernah mencari tangki cintanya. Tapi ketika komunikasi itu tidak terjalin, tetap mereka akan mencari. Karena apalagi anak perempuan itu sebenarnya butuh puk-puk gitu loh. Ketika lagi sedih itu ya, sebenarnya anak perempuan itu ya, kalau lagi sedih nih ayah-ayah, mukanya itu kan pasti sudah kelihatan. Udah kelihatan merawat. Jangan ditanya kenapa sih? Ditanya kan pasti anak tuh, kalau anak perempuan ditanya ya sama ayahnya, kenapa sih? Enggak, ke papa. Ya, pasti nggak mungkin kayak yang langsung, ayah tadi, wah itu jarang banget saya temuin. Bahkan anak saya sendiri aja nggak kayak gitu loh Bu, bener. Kalau anakku tuh kan ketemu sama ayahnya, kenapa sih kak? Enggak, ke papa. Sebenarnya itu saya banget. Gitu. Jadi ketika anak itu sudah punya mimik muka yang kayaknya anak, kan ayah tuh udah tahu ya. Makanya ada pertanyaan kenapa? Pas karena lihat mimik muka anaknya sudah berbeda. Gak usah ditanya lagi ayah kenapa, gak usah. Yuk ayah peluk, udah. Itu aja, cukup, yuk ayah peluk. Nanti ketika dipelukan itu kan pasti mengalir ya Bu ya, entah tangisan, entah apa segala macam itu terurai di situ. Gitu, yuk ayah peluk yuk. Nah, ketika sudah dapat itu, dia jatuh, yang dicari siapa? Ayahnya. Betul. Nah, maka ketika dia mencari sosok ayahnya, berarti tangki cinta sudah terpenuhi, tidak ada lagi flirting ya bahasa sekarang itu ya. Tidak ada lagi flirting anak perempuan itu di depan laki-laki. Itu karena ngerasa ketika aku jatuh sudah ada ayahku. Ketika aku sakit ada ayahku. Bahkan ketika nanti dia sudah dewasa, bisa jadi dia mencari sosok laki-laki yang memperlakukan dia bukan seperti ayahnya ya, tapi yang memperlakukan dia seperti ayahnya. Bahkan itu sudah kayaknya kayak udah, ketika aku jatuh aku harus dapat laki-laki yang bukan seperti ayahku, tapi memperlakukannya seperti ayahnya. Dan ini juga harus dikutipin ya. Jangan yang aku mau cari seperti ayahku. Kalau seperti ayahku ya kenapa nggak kamu nikahin aja ya, ya kan gitu kan ya. Jangan ditiru. Nah, makanya bukan seperti, tapi perilakunya seperti ayahku. Kan ketika dapat pasti juga ketika tidak dia tangki cintanya tidak terpenuhi, otomatis mencarinya kemana? Ke yang lain, flirting deh, ting gitu ya. Kira-kira siapa yang bisa memenuhi tangki cinta ini? Kira-kira siapa ya yang bisa memenuhi tangki cintaku? Nah, apalagi nih ya, zaman-zaman sekarang itu kan perempuannya itu lebih berani loh menyatakan perasaan. Ya, anak betul. Ya, converse bahasanya sekarang. Kalau zaman aku converse tuh sepatu dulu. Sepatu converse.
Kalau dulu tuh tembak mati dor. Yes, udah ditembak gitu ya. Dan bahkan ketika dulu zaman aku tuh kalau suka sama cowok itu malu. Iya betul. Ih, gitu ya. Malu gitu, Udah malu. langsung merah itu semua. Iya, malu gitu. Kalau sekarang itu enggak, anak-anaknya Iya. itu lebih berani. Dia datang, dia kejar itu laki-laki, dia bilang, "Kamu mau nggak jadi cowok gue?" Kan Aduh. gitu. Itu sudah banyak, Bu. Banyak. Dan ketika dia bilang, "Oh, nggak bisa," ditolak. Sedih dia langsung. Sedih. Apa coba Bu yang dilakuin sama anak remaja sekarang itu? Self harm. Sayat. Barcode. Nice. Cuman perkara apa? Perkara ditolak. Ditolak. Kenapa seperti itu? Yuk, mundur. Kita tarik mundur. Bagaimana perilaku ayahnya di rumah? Bagaimana perilaku orang tuanya, ibunya di rumah? Ya, tarik mundur. Kok bisa sampai segitunya sih? Nak, cuman gara, nggak bisa. Aku nggak terima kamu kok gitu. Berarti kan dia tidak ada penerimaan juga dalam rumahnya. Jadi Pas di rumah ngerasa tidak diterima, di luar lingkungan tidak diterima. Nah, kalau laki-laki, banget. yes, kalau laki-laki itu adalah biasanya anak laki-laki itu lebih dekat sama ibunya dibanding sama ayahnya. Tapi sebenarnya konteksnya ketika sudah anak remaja, laki-laki remaja ini ya, catat laki-laki remaja. Laki-laki remaja itu berarti sekitar 12 ya Bu ya. Ya, 12 sekitar. sampai 16 tahun ya sudah masuk laki-laki remaja. Bapak-bapak ayo deketin. Dideketin harus deket sama bapaknya. Ya, jangan cuma anak perempuan doang yang cinta pertamanya ayahnya. Tapi ketika anak laki-laki sudah masuk usia remaja, masuk bapak-bapak, masuk. Kenapa saya bilang bapak-bapak yang harus masuk, ayah-ayah yang masuk? Karena perilaku ayah itu kan sudah tercontoh. Bagaimana ayah memperlakukan ibunya, bagaimana ayah memperlakukan kakak perempuannya, itu sudah terlihat sama si anak laki-laki ini. Biar apa? Ayo ayahnya kasih tahu. Nah, kalau sama anak perempuan itu begini, kasih tahu. Biar dia memperlakukan anak perempuannya seperti apa yang ayah perlakukan, kan seperti itu. Kenapa sih ketika seorang bapak KDRT, anak laki-lakinya itu pasti KDRT? Karena dilihat lagi perilaku ayahnya seperti apa. Nah, terus laki-laki bisa flirting nggak? Wow, banyak dong. Flirtingnya sama siapa nih? Misalkan sama perempuan. Ketika ibu mempunyai anak laki-laki yang flirting sama perempuan, itu sebenarnya adalah harusnya sekarang itu ya zamannya era ini bersyukur. Kenapa Bu? Biar syukur. Berarti anaknya normal. Yes. Meskipun ya kita tahu balik lagi kalau ke agama itu kan memang dilarang ya untuk berpacaran. Tapi udah syukuri dulu kenormalannya dulu lah. Ya, tapi tetap nanti akan kita masukkan akidah-akidah, kita masukkan pengetahuan agama yang bahwa pacaran itu sebenarnya nggak boleh loh nak. Gitu. Kalau kamu memang suka yuk nggak apa-apa, tunjukin aja dengan perilakunya, tapi tidak bersentuhan ya nak ya, gitu ya. Kita masukkanlah ke akidah-akidah itu. Ya bersyukurnya aja dulu bahwa oh ternyata anakku normal. Gitu. Terus si bapak nih masuk, coba sih kepo lah ya, kepo. Coba sih lihat perempuannya kayak gimana, cantikan siapa nih, ibumu atau perempuanmu, gitu kan. Biasa bapak-bapak tuh mancing-mancing ya, ayah-ayah nih, pancing aja, jangan gimana sih pacar, Pak ya, tolong nggak apa-apa dulu. Karena Bu, tau gak sih, semakin anak ini dilarang untuk berdekatan dengan laki-laki atau dengan perempuan, jadi disfungsi seksual. Gitu. Itulah awal mulanya disfungsi seksual ya bisa terjadi lagi di dalam lingkungan rumah itu. Oh, kalau aku temenan sama lawan jenisku, aku dimarahin, ternyata nggak boleh. Ya, berkiblat ya, mungkin memang berkiblat dari yang tidak boleh pacaran itu ya. Tapi untuk berdiskusi, untuk bertanya apa semacam kan sebenarnya boleh kan ya Bu ya. Saya juga sebenarnya masih cetek nih, makanya anak-anakku disuarain Santama nih biar biar anak-anakku yang kadang suka, ya loh Bu, bener loh, suka anak-anakku yang menegur, Bunda nggak boleh gini loh gitu. Iya, jadi yang bukan menegur ya, mengingatkan, ngasih tahu bahwa memang sebenarnya pacaran itu kan tidak boleh ya Bu ya. Memang ada dalam Al-Qur'an kan, tapi ya larangannya itu kalau anak-anak kan suka pikiran, sih aku kalau nggak boleh pacaran ya udah, temanku perempuan, masuk lagi, masuk. Akhirnya terjadilah disfungsi. Seksual. Ada rasa-rasa getar-getar jadinya kalau lihat perempuan. Aduh, ayah itu. Nah, itu kan, jadi kita syukuri dulu lah ketika anak bercerita, Bu, aku suka loh sama cewek seperti ini. Oh iya, ya gitu. Dikasih ekspresi dulu gitu loh. Diinihin dulu, Bu? Apresiasi dulu. Oh ya, yang mana? Oh iya ya, cantik. Nah, tapi boleh nggak yang menutup kan gitu? Iya. Bisa kan? Ada tapinya gitu. Iya. Nah, bisa nggak? Ini terlalu terbuka bajunya, bisa nggak nak? Yang carinya yang menutup aurat.
Atau nak boleh nggak nak lihat ini dulu, kita lihat kan gitu, bisa kan Bu? Nah ketika anak yang cuma nggak, mana ini? Wah, anak itu remaja lagi penasaran, tidak boleh. Kok nggak boleh? Ya udah kalau gitu. Wah, terus ini kalau anak Gen Alpha Gen Z ini kan, Iya. terkadang kita jawab A, ekspektasi si ibu yang milenial ini kan, oh pasti dijawabnya ini. Tahu nggak? Melenceng jauh dari ekspektasi jawaban kita ya. Itu Gen Z Gen Alpha. Jadi jangan berekspektasi jawaban sama anak Gen Z Gen Alpha. Gitu. Bagi generasi Gen Z dan Gen Alpha, larangan adalah perintah. Iya, betul. Gak boleh pacaran, harus dilakuin pacaran. Di mana? Di belakang. Amit, mohon maaf ya Bu ya. Tahu-tahu ketika kita ada larangan, diam-diam di belakang. Gak ada kita jadinya untuk ngebor dia segala macam ya. Jadi kita juga nggak masuk tentang nasihat-nasihat tentang pacaran itu. Terjadilah akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan. Bukannya berarti menyetujui ya, bukan ya, tapi ya kita apresiasi dulu. Oh ya, yang mana ya, baru kita kasih lah, kita masukin gitu. Ya Bun, tadi kan kita banyak nih ya sudah berbicara terkait perilaku anak remaja gitu kan nih. Ada satu pertanyaan lagi Bun. Sekarang ini kan marak kejahatan terhadap anak-anak nih ya Bun ya. Iya, kejahatan. Atau bahkan anak Cyber kita juga. sendiri ya, Iya. anak kita sendiri yang menjadi pelakunya tuh. Baik di usia remaja atau usia dini, adakah edukasi bagi kita sebagai orang tua agar anak kita ini terhindar dari hal tersebut? Ini kejahatan apa nih Bu? Mungkin seperti contohnya itu bullying mungkin ya. Bullying ya itu ya. Yang itu tadi aku bilang ya, ketika anak melakukan kesalahan, kan anak ini sudah nge-branding di rumah. Anak yang baik, anak yang nurut, otomatis ketika di luar rumah anak yang melakukan kesalahan, otomatis kan ibunya nggak terima. Ya. Oh enggak kok, anakku nggak ini. Anaknya denger. Ya, dari mulai nyubit, terus mukul. Dari mulai mukul dibela lagi yang lain. Akhirnya apa? Terjadilah ke anak bullying. Nah, aku bilang tadi itu, cross check dulu. Benar nggak sih anak aku di luar rumah seperti itu? Cross check dulu anaknya seperti apa. Lalu kasih tahu dulu. Kamu emang bertanya lah sama anak, kenapa sih kok kayaknya kalau anak disalahin tuh kok orang tuanya kayak beban banget gitu loh. Dia mah kayaknya, terus orang tua juga kayaknya kalau anaknya suruh minta maaf juga kok kayaknya beban banget. Ya janganlah ya, ajarilah anaknya mengakui kesalahannya. Biar apa? Biar kita putus yuk mata rantai bullying ini yuk. Ya, ketika itu awalnya sih sebenarnya itulah, di rumahnya dibela lama-lama kan dia kayaknya ngelakuin apa aja enak. Jadi terbiasa gitu. Apalagi kayak mohon maaf sering banget kalau di luar, mudah-mudahan di Serang nggak ada ya membawa bapakku ini loh. Semoga nggak ada ya. Mudah-mudahan di Serang ini nggak ada ya. Mudah-mudahan hanya di luar kota, di ibu kota saja yang kayak gitu ya, power itu menjadi membuat anak kayak bapakku ini loh, jadi aku bisa semena-mena. The power brilliant apa tuh Bu? The power of bapak. Apa ya, the privilege, apa sih privilege, susah banget ngomongnya itu. Jadi ayo balik yuk, kita putus yuk mata rantai itu, kita tanya yuk ke anaknya, bener nggak, kalau emang kamu salah yuk minta maaf yuk ya, kita ajarkan untuk itu supaya apa, supaya nggak ada lagi terjadi bullying itu ya. Terus apalagi sekarang itu kan bullying itu kan bukan hanya perilaku kayak perkataan, di cyber aja sekarang. Wah, itu banyak banget ya. Mentang-mentang nggak ketemu orangnya, jadi asal aja itu ya pakai akun yang lain, head comment gitu ya. Di akun satu mah berteman baik, yang satu lagi second akunnya maki-maki. Itu kan ada apa di sini gitu ya. Yuk kita balik lagi menjadi orang tua yang bukan jangan hanya membela anak, tapi kita cross check dulu perilaku anak kita di luar rumah seperti apa, cross check ke gurunya, cross check ke teman-temannya seperti apa. Jadi baru kita tahu, oh ternyata memang anakku tidak sesempurna itu. Jangan malu lah ibu-ibu untuk bilang anak kalau salah minta maaf. Ajari itu aja lah dulu di rumah. Kata-kata itu aja, kalau salah minta maaf, udah. Itu aja Bu. Jangan yang lain-lain ya, gak usah yang lain-lain. Supaya bisa mengakui kesalahan. Betul, supaya dia nggak malu ketika dia salah. Oh ya, aku minta maaf ya. Iya. Mengakui kesalahan. Karena kan banyak ibu bilang, kok anakku nggak salah, anakku nggak kayak gitu, anakku. Ayo Bu, yuk melek yuk matanya yuk. Kita lihat di sekolah tuh seperti apa. Ya, percaya aja dulu ketika gini.
sinkronasikan makanya ketika ibu percaya, maksudnya gini loh, percaya aja dulu sama sekolah ya, percaya dulu sama sekolah. Ketika ibu percaya sama sekolah, itu maka akan terjalin komunikasi di sekolah kan. Ketika ibu nggak percaya sama sekolah, ya udah nggak usah disekolahin di situ, tarik anaknya pindahin ke sekolah yang ibu percaya. Ya, betul betul. Gitu menurut aku ya. Percaya kepada sekolah itu modal utama nih ya, Iya, untuk betul. kita tahu perkembangan anak seperti apa. Betul, karena ketika kita sudah percaya sama sekolah, udah aku rasa nggak ada miskomunikasi lagi ke gurunya. Betul. Gitu. Jadi akhirnya bukan orang tua yang menuntut guru, tapi guru dan orang tua itu bekerja sama. Iya, bekerja sama, betul, berkombinasi, berkolaborasi. Kolaborasi. Kombinasi mah roti ya Bu. Berkolaborasi pihak orang tua dengan sekolah, betul. Nah Bunda, tadi udah banyak banget Betul, tuh ya tadi yang disampaikan oleh Bunda, bagaimana treatment anak laki-laki, anak perempuan kayak gitu. Nah Bun, ada nggak sih pesan nih untuk orang tua di rumah nih, untuk bunda-bunda dan ayah-ayah di rumah agar bisa lebih dekat lagi dengan anaknya? Pesanku gini dulu, satu dulu, jadi orang tua yang bahagia. Penting banget ini. Itu aja dulu, jadi Penting orang banget. tua yang bahagia. Ketika orang tuanya sudah bahagia, aku jamin seisi rumah akan bahagia ya. Jadi kalau orang tuanya masih sedih, masih melau-melau, masih galau-galau, kita perbaiki dulu sikap orang tua, kita perbaiki dulu diri kita nih sebagai orang tua. Ketika kita sudah, coba deh percaya deh ibu-ibu ya, coba ya, kalau ibunya nih lagi pikiran anak kusut, ke anak pasti kusut Ya. Tapi kalau pikiran lagi happy, anak datang, bunda bawa asem kayak apa kan, bunda tadi aku di sekolah, oh iya nah, coba kalau lagi kusut, bunda entar dulu kan beda ya penerimaannya. Beda. Nah anak ini kan nggak tahu sebenarnya ibunya sedang apa sih ya. Anak mah kalau mau cerita aja, emang perlu tahu kondisi ibunya kayak gimana kan, enggak. Jadi itu dulu poinnya, itu dulu, jadilah orang tua yang bahagia, maka sisi rumah berikut anaknya akan bahagia. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua nih Bu, kita boleh percaya sama anak, tapi ingat, hanya 50%. 50%-nya di mana? 50%-nya kita cari sendiri. Kita cari sendiri fakta-fakta anak kita itu di luar rumah seperti apa. Ya, banyak loh kejadian yang di rumah Ma'alim, tahu-tahu mohon maaf masuk penjara karena narkoba. Aduh ya Allah. Iya. Banyak nih ya. Banyak. Di rumah mah soleha, mohon maaf, tahu-tahu datang-datang ada yang menghamili orang lain. Nah itu tadi aku bilang, 50% kita boleh percaya sama anak, 50%-nya kita cari di luar rumah. Nah, biarkan anak berekspresi untuk bercerita, apapun itu kita terima. Bun, tadi di sekolah gini. Kalau kenakalannya yang diceritakan sama dia, kita cross check. Benar, kalau dia bercerita semena-mena yang selalu dinakali, benar nggak sih? Masa anakku cuma dinakali doang, nggak pernah nakal? Boleh loh kok Bu, ya ibu-ibu yang punya anak, boleh cross check ke gurunya. Kalau ketika gurunya, kalau cuma cerita-cerita yang bagusnya doang nih yang dikembangkan sama anak datang ke rumah cerita bagus lagi, cross check ke ibunya, benar nggak sih anak aku emang melakukan kebagusan terus, kok nggak pernah cerita nakalnya gitu. Boleh kita jadi semena-mena ya, 50% lah kita percaya sama anak, 50%-nya kita cari bagaimana perilaku anak ini di luar, saat sama temennya, saat di sekolah, saat sama gurunya. Apalagi anak remaja Gen Z yang 17 tahun sekarang pasti udah circle nih. Ya betul, circle ada, udah Circle. Nah, circle-nya ini kita cross check circle seperti apa sih. Kalau perlu kumpulin di rumah circle-nya. Tempat biasa nongkrongnya di mana? Datengin. Ikut sesekali itu ikut boleh. Ya. Terus jadilah anak itu ya, itu tadi aku bilang, dengerin dulu anaknya cerita, jangan menjudgment, biar apa? Biar dia bisa ketika dia melakukan apapun di luar sana, berceritanya kembali pulang. Berceritanya di rumah, bukan bercerita ke temannya. Karena ketika orang yang lagi kusut ya Bu, terus cerita ke temannya nih, kan nggak semua teman itu baik. Iya. Ya, kalau sarannya positif, kalau sarannya negatif diikutin sama anak kita, bagaimana? Bahaya. Jadi yuk, biarkan anak itu bercerita. Yuk sekarang ibu-ibu, ayah-ayah, kalau anaknya pulang sekolah cerita nih bobo asem, biarin aja dulu, dengerin Dulu ya. dengerin dulu, jangan Judgement dulu nih, atau langsung jangan deket-deket gitu. asem gitu. Tapi aku juga suka kayak gitu sih Bu sebenarnya. Manusiawi kayaknya. Aduh bunda, nanti dulu Pak, ayo mandi dulu gitu baru cerita. Ntar dulu bunda. Nah kalau ketika kita
suruh mandi bel. Kan dulu Bunda mau, oke, baru kita ngalah dulu meskipun ya. Tarik. Tahan. Tahan napasnya. Gitu. Masya Allah, tadi udah banyak banget ya pesan-pesan dan sebagainya. Itu juga jadi ilmu baru untuk saya pribadi gitu kan, untuk Calon jadi ibu ya. Insya Allah next ya. next time. Oke, untuk sahabat-sahabat Insan Tama, tadi kita sudah banyak banget ya berbicara, berdialog, berdiskusi dengan konselor aktif ya sampai sekarang ya Bunda ya. Amin ya. Nah, untuk bunda-bunda dan ayah-ayah di luar sana yang kayaknya nggak cukup deh di podcast ini gitu, perlu ada pembicaraan khusus. Nah, itu boleh banget nanti menghubungi langsung dengan Bunda Anita gitu. Boleh. Nanti akan ada informasi lebih lanjutnya di bawah ini. Nanti bisa dihubungi, itu bisa langsung ya. WhatsApp boleh ya. 24 jam nggak nih? Enggak dong, karena aku butuh tidur. Butuh tidur harus ngurus suami, harus anak gitu. Enggak 24 jam enggak. Okay. Jadi sesuai dengan jam kerja aja. Iya, Okay, sesuai dengan gitu. appointment aja. Nah, itu sahabat Insan Tama, sebagai orang dewasa kita perlu aware banget terhadap remaja, karena remaja ini adalah generasi penerus kita gitu kan ya, yang akan melanjutkan perjuangan kita gitu. Maka sudah semestinya kita lebih peduli dan mulai menjadi bagian dari tumbuh dan berkembangnya mereka gitu. Nah, Insan Tama hadir untuk membersamai para remaja for better education, for better life. Terima kasih, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya, podcast Insan Tama. Bye. Terima kasih Bunda. Terima kasih sama-sama. Jangan lupa anak-anaknya masukin Insan Tama Insan ya. Tama dong. Podcast Insan Tama.